Selamat jumpa kembali pada podcast Kelas Kreatif dari Inspirasi Tanpa Batas. Hari ini saya berada di Jogja dan akan ngobrol tentang masa depan organisasi masyarakat sipil. Apakah akan semakin kuat dan berlanjut atau justru makin surut dan bahkan menuju kematiannya. Saya ditemani oleh Mas Andreas Subono dari Yayasan SIP Indonesia dan juga Mbak Ima dari Circles. Percakapan ini sebenarnya dimulai dari kegelisahan bahwa banyak organisasi yang kita bertiga terlibat. Itu sebenarnya juga mengalami pasang surut dan bahkan merasa bahwa situasinya tidak membaik. Jadi banyak organisasi yang kita dampingi itu mengalami satu proses yang declining. Di sisi lain kita tahu juga ada beberapa riset ya yang menyatakan bahwa situasi politik dan ekonomi global dan juga nasional itu menyebabkan organisasi masyarakat sipil juga mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan muncul pesimisme karena ada sebuah analisa yang menyatakan bahwa situasinya semakin buruk sehingga ruang sipil itu semakin mengecil dan bahkan banyak organisasi itu juga merasa bahwa situasinya sekarang dikontrol atau dikendalikan. Jadi situasinya memang makin buruk. Oleh karena itu, pada percakapan hari ini kita akan membicarakan sebenarnya adalah bagaimana persepsi dari Mas Andreas dan juga Mbak Ima tentang situasi kekinian dari organisasi masyarakat sipil. Kemudian yang kedua kita akan coba mengeksplorasi salah satu masalah utama yang dialami oleh organisasi masyarakat sipil itu adalah satu tentang bagaimana sebenarnya peran-peran mereka itu diragukan menghasilkan dampak sosial yang signifikan. Baik itu di tingkat komunitas, baik itu di tingkat perubahan kebijakan, bahkan yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah bahwa dalam konteks society itu juga mengalami satu declining yang saya sebutkan tadi. Yang kedua sebenarnya, yang ketiga sebenarnya kaitannya dengan keberlanjutan dari organisasi. Jadi dampaknya kecil, keberlanjutannya juga terancam yang saya sebutkan akan berlanjut atau justru akan mengalami kematian yang menyakitkan. Karena itu saya ingin langsung saja ke Mas Andreas. Apa pendapatnya tentang situasi yang terkini kaitannya dengan organisasi masyarakat sipil? Kalau saya dari sisi proses dan dinamika NGO, yang secara praktek itu juga selalu berhadapan dengan, ya saya katakan triple nexus global ya. Ada persoalan politik global, ekonomi global, dan juga environmental global itu. Ya memang flexibility itu dibutuhkan. Yang kedua, sekarang ini kan juga mulai muncul adanya kebutuhan untuk terjadinya proses yang sering kami sebut adalah pelokalan. Bagaimana organisasi-organisasi yang CBO tadi yang lokal itu memang mempunyai power, tapi selalu dipertanyakan tentang akuntabilitasnya, dipertanyakan tentang kredibilitasnya, termasuk juga yang level intermediary atau agensinya ini. Sehingga persoalan yang sekarang sedang dihadapi oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil
justru lebih mempersoalkan tentang sekarang ini bagaimana sih membangun shifting the power-nya. Jadi pergantian power yang ada di lokal dan global dan intermediary itu seperti apa. Itu saya pikir yang menjadi challenge bersama ke depan. Jadi memang untuk bisa beradaptasi dengan triple nexus global ini ya nggak gampang. Persoalannya akan kembali lagi kepada misi dan mandat organisasi masing-masing. Kalau memang dia ingin bermainnya di level lokal ya nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu berharap bahwa dampaknya juga besar gitu. Tapi kalau dia ingin bermain di level region gitu ya nggak apa-apa. Tetapi dia mulai juga dipertanyakan tentang akuntabilitas dan kredibilitas. Kalau dia main juga mau di global, ya bagaimana dia mampu mengartikulasikan isu-isu lokal dan mengangkat itu menjadi isu global. Nah itu yang sering sekali menjadi gap. Kalau kita ini hanya lebih banyak mentranslate isu-isu global untuk dilokalkan. Itu yang menjadi persoalan di banyak tempat gitu. Sehingga ya intermediary ya lebih banyak fungsi-fungsi translator gitu. Kalau memang gimana yang selalu jalan kemana-mana? Tadi Mas Doni bilang kalau ini udah lemah dan dikontrol lagi gitu. Itu sebetulnya dia dikontrol karena lemah ya kan? Karena beda ya. Aku lihat kalau misalnya sekian puluh tahun yang lalu itu posisi NGO cukup kuat ya untuk bernegosiasi dan sebagainya. Tapi sekarang memang saya juga melihat bahwa ada situasi yang membuat NGO makin lemah gitu ya. Kalau waktu itu kita ngobrol sama Mas Den itu sebenarnya memang NGO-nya yang melemah atau yang lain yang lebih kuat, gitu kan. Nah, benar tadi Mas Andreas setuju bahwa sekarang itu kecenderungannya adalah isu global, kemudian turun sampai ke lokal. Nah, tapi kemudian ini persoalan yang di lokal ini kadang-kadang tidak match dengan yang dibawa dari global ya. Atau match, tapi tuntutannya beda. Misalnya kalau kayak template aja gitu loh Mas. Yeah. Di global udah punya ini dengan berbagai indikatornya gitu ya. Turun ke region, turun ke country, turun lagi ke lokal. Itu udah distorsi dan tadi udah berapa ya. Belum lagi misalnya aku lihat ya termasuk indikator juga copy paste aja dari yang global yang kayak gitu sampai ke lokal paling disesuaikan angkanya gitu ya. Itu sering aku lihat disesuaikan angkanya, tapi ini orang nggak melihat kenapa angkanya begitu, kenapa seperti itu dan kenapa angkanya segitu. Nah, karena kita dengan tadi itu ya copy paste itu nggak ada ruang untuk kayak menganalisis masalah gitu. Kalau dulu kita kan belajar ya, mulai dari menganalisis masalah, gitu kan. Terus kemudian dari masalah ini ditransfer ke solusi. Nah ini sekarang kayaknya proses itu tuh melemah. Jadi kalau kan jadi nggak terima aja, paling sesuaikan angkanya. Tapi teman-teman ini yang di lokal terutama ini nggak ngerti kenapa kok seperti itu. Mereka terima aja, gitu sih. Dan ini kan saya menanyakan ini kaitannya kan dengan isu yang paling kuat kalau kita pelajari di keluhan dari kawan-kawan DNJ itu kan kalau soal visi misi gitu oke lah kan akuntabilitas mereka bisa proses yang demokratik ya gitu. Kemudian untuk mencapai misi itu mereka bikin program kan gitu ya. Bisa di komunitas, bisa juga di level tadi kebijakan misalnya gitu. Mereka sangat tergantung dari misinya masing-masing. Tapi selalu nilainya rendah kalau udah bicara keberlanjutan. Ya, satu keberlanjutan. Nah, yang kedua adalah yang nilainya rendah itu selalu dampak.
Ya, kalau udah ditanya dampak itu satu, mendefinisikan dampaknya juga repot, tapi juga di society sebenarnya kadang yang terjadi apa-apa juga. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kita ngomong dulu tadi tentang dampaknya. Dari pengalaman mendampingi ya, menemani teman-teman NGO ini. Sesusah apa sih sebenarnya merumuskan dampak itu, Mas Andreas? Yang banyak dilakukan sesungguhnya memang sejak awal dampak itu tidak pernah menjadi bagian dari strategi. Jadi sehingga nggak dikalkulasi dampaknya itu sampai di mana. Walaupun dalam kerangka konsep teori perubahannya maupun dalam law frame-nya itu sudah tertuang ada di dalam istilahnya goal atau impact gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa untuk sampai ke dampak itu nggak ada intervensi. Jadi seolah-olah itu loose. Jadi yang kita lakukan intervensi itu hanya sampai ke output. Tapi itu apakah memang di metodenya begitu kan? Kita hanya sampai akhir project. ke tujuan gitu, maksudnya ke tujuan tadi, ke goals. Dampak itu seolah-olah adalah kalau tujuan kamu ini tercapai, ya semoga dampak itu terwujud. Atau memang Semoga. Tapi itu kan nggak bisa tanpa ada semacam satu istilahnya intervensi yang sadar. Kita berharap dampak itu kan sama saja menunggu perubahan secara liar gitu ya. Sehingga kalau yang positif ya kita klaim bisa saja, kalau yang negatif ya itu karena faktor eksternal kan gitu. Kan nggak bisa begitu. Nah sehingga pada saat proses-proses evaluasi dilakukan dan terpaksa harus mengkalkulasi tentang dampak, ya akhirnya ya dampak itu dicoba dikais-kais dari semua relasi-relasi stakeholder yang kemungkinan memiliki dampak terhadap intervensi itu. Sebelum ke Mbak Imai, ini kan dampak ini bisa jadi kan memang inherent di metode kerja kita. Karena waktu kita memperoleh investasi gitu ya, dari donor atau dari manapun, mereka kan membiayainya hanya sampai ke tujuan, sampai ke outcome paling nggak gitu. Ya kan? Jadi seolah-olah itu kayak di dalam pikirannya itu dampak itu sebenarnya bukan urusan kami. Kami itu sampai janjinya itu hanya sampai outcome. Bahwa ada ke sana itu misteri. Oleh karena itu kita undang evaluator, tolong dong cari hubungan antara outcome dengan dampak gitu. Jadi dampak itu bukan di dalam konteks manajemen itu Pak. Iya, jadi dia itu hanya sesuatu yang ada di luar sehingga di dalam kesadaran waktu kita melakukan kegiatan. Sebenarnya impact itu belum sebagai mindset. Karena itu kasarnya itu not our business gitu ya. Itu bukan beban gitu ya. Bukan. Tapi persoalan yang harus dilihat adalah mandat organisasi sendiri itu sesungguhnya hanya menjadi pengrajin proyek yang sampai outcome. Atau memang mampu mengukur misi atau mandat dia. Yang memang mandat itu ya identik ketercapaian misi organisasi. Kalau dia nggak pernah mengukur misinya dan itu hanya menjadi statement kosong, ya selamanya dia nggak akan tahu dan membuat satu desain strategik untuk sampai ke dampak. Karena batasnya hanya sebatas desain project gitu ya, bukan desain resource kita semua kan hanya sampai si outcome. Tapi bagaimana sekarang masing-masing organisasi memiliki kesadaran bahwa dia juga mempunyai tanggung jawab sampai kepada misi organisasi. Itu yang menurut saya. Bagaimana soal dampaknya? Benar, memang selama ini kita tanggung jawab kita sampai ke outcome ya, karena ya memang tidak doronnya tidak menuntut sampai ke impact. Tapi gini sebetulnya mungkin nggak sih, misalnya outcome tercapai semua, organisasi sendiri yang kemudian melanjutkan itu sampai di luar outcome, di luar rangka proyeknya gitu ya, atau proyek programnya.
melanjutkan dalam arti ya pasti ada resources ya, tapi bisa dicari resources yang apa murah taruhlah gitu. Kan ini orang udah di situ kan ya sepanjang project. Jadi ya udah tinggal di situ aja. Nanti tinggal lanjutin sampai tapi harus ditentukan juga ya sampai di mana ini maksudnya dampak itu sampai kondisi perubahan yang seperti apa. Karena gini, saya pernah juga dapat pertanyaan Mas, waktu bukan pertanyaan, saya mengganggu beberapa NGO dengan pertanyaan. Karena begini, mereka tuh waktu dievaluasi selalu bilang untuk dipuji ya, Mas meskipun proyeknya saya dan kami sudah selesai, kami tetap melakukan gitu datang ke masyarakat dan seterusnya gitu. Saya bilang bukannya itu gagal ya. Proyek itu kan sebuah intervensi. Dengan resource ini Anda janji nih 3 tahun akan terjadi ABCD. Kalau Anda menambah-nambah sesuatu dari janji ini, kalau menurut saya itu proyek itu gagal. Kenapa harus ditambahin? Anda kan janjinya memang 3 tahun terjadi perubahan ABCD gitu. Nah ABCD ini yang dijanjikan akan punya impact ke society itu. Nah kalau Anda tambah-tambahin lagi, kenapa nggak masukin di proyek gitu? Itu gimana kalau ada logika gitu? Ya logika itu kan dia hanya sebatas mencoba membangun image tentang added value dan sustainability. Sehingga persoalannya ya itu membangun branding aja sih. Tapi buat saya yang paling penting justru kalau kita bicara sustainability organisasi maupun sustainability impact, itu desain impact itu memang sejak awal sudah harus didesain strateginya. Makanya kalau kita menggunakan pendekatan impact orientation kita itu sampai sebatas project atau memang impact gitu. Nah itu yang sejak awal disadari oleh organisasi atau orang yang berkecimpung di situ atau enggak. Kalau memang create-nya hanya sampai di project ya yang lain itu enggak menjadi prioritas. Tapi yang tadi itu aneh juga ya, apakah kalau kita nggak ke sana ya datang terus pergi ngapa-ngapain juga ngapain gitu kan. Tadi itu malah kamu apa bukannya gagal kalau datang lagi. Tapi kalau itu kita desain sejak awal tadi itu terus ini kan bukan sustainability itu harus sampai ke impact ya. Nah, tapi kita desain oke, ini project udah selesai durasinya, tapi kita masih perlu apa lagi gitu loh. Di sana itu kayak kita bikin tahapan-tahapan lagi. Yang menarik dari jawaban mereka dari ketika ditantang itu, masalahnya nyebutnya ini pakai uang sendiri loh. Ya. Ini maksudnya kalau project bukan uang sendiri. Jadi maksudnya ini ada distorsi gitu cara melihat bahwa kalau project berhenti berarti selanjutnya itu tuh bukan intervensi, hanya merawat aja gitu, tapi dia tidak ada di dalam satu cerita itu untuk memperoleh impact tadi. Jadi si impact tuh kayak literasi impact ini ada problem sebenarnya kalau menurut saya, bahwa itu seolah-olah kalau nggak ada project berarti tindakan saya di organisasi itu sebenarnya kayak libur gitu. Jadi kalau proyek habis itu libur. Padahal kan harusnya dia melanjutkan itu di dalam bukan konteks project kan. Project oke, berarti kan ini semua project kalau dievaluasi berhasil semua. Iya kan, karena ada uang, ada activities, terus ada indikatornya, kita periksa semuanya berhasil. Cuma ketika energi ini terwujud, itu kan kita tidak dapat garansi bahwa ini berdampak itu. Nah ketika melanjutkan dia nggak melihat itu sebagai dalam upaya berdampak, tapi hanya sebagai kayak main aja gitu ya, merawat komunikasi gitu. Itu gimana sih kan? Karena mereka berpikirnya hanya sampai ke proyek atau program, tidak menarik ke level lebih tinggi di organisasi ya. Padahal itu kan sebetulnya tugasnya organisasi kan, meskipun
program udah selesai, ya itu tadi kita sebetulnya ya melakukan intervensi hanya duitnya aja yang sumber duitnya aja yang beda gitu. Itu jadi tadi itu dalam rangka misi sebetulnya kan harus ada impact-nya kan. Kalau enggak nanti kita gimana mengaitkannya dengan misi ya. Berarti Mas, kalau gitu, kalau misalnya harusnya kan mission, itu kan kita sering disebut sebagai mission driven organization, ya kan? Itu mau uangnya dari manapun gitu, ya terserah. Tapi kan saya harus mencapai mission juga. Tapi ketika dia diterjemahkan ke impact, itu apakah ada masalah sebenarnya di pernyataan misinya sendiri? Ya, saya hampir selalu menemukan bahwa organisasi atau banyak komunitas itu rumusan-rumusan visi dan misinya itu sekedar pelengkap penderita aja. Jadi bukan merupakan satu benar-benar ternarasikan berdasarkan satu dreaming yang clear gitu ya, dengan kesadaran yang benar gitu. Jadi misalnya saja kalau ditanya satu organisasi 10 tahun lagi itu organisasimu mau mengubah apa? Dan itu siapa yang kamu ubah? Itu aja bingung. Jadi enggak, visi itu sendiri belum mereka kenali dengan benar. Apalagi kok misinya. Sehingga jangan banyak berharap tentang impact sebelum organisasi ini memang mempunyai kesadaran kritis terhadap visi dan misinya dia sendiri. Itu. Nah, saya kembali lagi pada persoalan apakah organisasi atau society yang dibangun ini dituntut untuk sustain atau memang ya sebatas misinya sudah tercapai. Sustainnya itu sampai kapan gitu loh. Iya, itu persoalan yang harus menjadi keputusan etis gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ukuran sustain itu tidak ada batasannya. Sustain itu apa sampai di mana sustainability-nya? Kalau saya sih pandangannya kan waktu kita bicara tentang sustainability itu kan ukurannya itu sebenarnya dulu ya di zaman 90-an itu saya selalu pikir di atas 30-40 tahun kalau kita bisa hidup di situ ya kita sebenarnya bisa klaim kita organisasi yang sustain gitu dengan program itu bahwa mau dibunuh kayak segala macam itu kadang saya malah meminta beberapa organisasi yang dulu pernah saya terlibat di dalam penciptaannya itu udah tutup aja udah 40 tahun ngapain terusin gitu. Tapi ya kelihatannya ide itu nggak bisa mati Mas. Tiba-tiba ada anak muda yang Islam itu ngidupin lagi organisasi udah mau mati hidupin lagi. Nah pertanyaan saya sebenarnya adalah satu apakah memang tadi organisasi itu selalu ada misi. Kalau misinya bisa diwujudkan ya dia selesai sebenarnya perlu dihidupkan lagi ya. Karena tuh kalau 40 tahun bayang saya, kita kan dulu kalau bikin satu organisasi, usianya kan antara 25-30 kan, ya kan? Antara ya baru awal atau usia 35 gitu. Jadi kalau misalnya ditambah 40 tahun, itu kan usianya sudah 60-70 gitu. Nah asumsi saya itu ya memang organisasi itu ya paling itu udah diganti orang lain. Itu kalau diganti orang lain kan DNA-nya juga udah beda gitu ya. Udah silakan aja mau diapain aja. Mau diapain saya kadang di beberapa organisasi yang terlibat pendidikan tuh ya saya kadang nggak menuntut apa-apa ya sudah. Itu udah tercapai berapa tahun yang lalu. Kalian tuh kayak menghidupkan zombie gitu. Organisasi sebenarnya udah nggak ada nyawanya, kamu jagain terus gitu. Satu itu ya, ada usia batas gitu. Tapi ada usia lain kan seperti misalnya Muhammadiyah, NU, gereja itu kan bisa sampai 100 tahun lebih. Nah pertanyaan itu yang menyebut sustain itu apakah tadi teori organisasi yang 40 tahunan itu karena udah memang pendirinya udah pada mati semua gitu. Atau ya tadi dia menjadi sesuatu yang kemudian sustain itu ya dibuktikan oleh organisasi yang ada hubungan dengan keagamaan gitu. Kalau
ukuran sustainability satu entitas organisasi, apapun background-nya ya. Menurut saya justru yang menjadi penting itu adalah kesepakatan value apa yang mengikat organisasi itu. Jadi kenapa itu menjadi penting? Karena justru sekarang ini kesepakatan value itu juga nggak begitu clear. Sebenarnya nilai apa yang diperjuangkan itu. Lalu yang kedua, perjuangan yang nilai yang diperjuangkan kan ini akan menjadi manifestasi etik di dalam organisasi itu sendiri. Nah, sehingga kalau saya pertama memang sustainability itu ya identik bagaimana value itu menghidupi organisasi dan menjadi rujukan etik masing-masing orang yang bergabung. Nah, ternyata ini kalau hanya bicara tentang etik dan value saja, itu kan jadi roh yang nggak jelas gitu. Nah, makanya akhirnya organisasi itu yang sustain ya punya akuntabilitas gitu. Ini saya jadi malah muncul gini. Apa? Sini yang disebut sustain itu apakah organisasinya yang dari jagain values itu, atau sebenarnya disociative values kita itu sudah diadopsi. Nah, di situ kita perlu melihat level prosesnya sampai di mana. Kalau value-nya itu hanya sebatas didiseminasi, diperkenalkan tentang value itu, tentang keadilan, tentang isu macam-macam begitu. Ya, kalau itu hanya sebatas itu, ya nggak akan memberikan dampak. Tapi kalau kita sudah mulai bicara tentang transformasi nilai, nah itu boleh. Tapi pertanyaannya kan tidak semua organisasi itu memiliki strategi transformasi nilai ini. Yang mereka tertarik misalnya di Muhammadiyah maupun Liendo itu, mereka kan dulu values-nya itu tentang pemajuan. Ya, kan, kemudian dia organisasi tentang pemajuan Islam. Nah, pemajuan itu diterjemahkan. Bentuknya itu bisa sekolah, rumah sakit, macam-macam. Dan kemudian kalau saya tanya si anak-anak mudanya itu, ya hidupnya itu untuk ya keren tuh karena mengikuti nilai yang dibangun oleh pendirinya itu tentang pemajuan masyarakat dan sebagainya. Nah dulu kan NGO berdiri basisnya itu kan pastinya. Ya kan kita kan sebenarnya pengen melihat pemajuan manusia itu kan, peradaban manusia itu. Sehingga kata saya sebenarnya bahwa kalau dalam konteks organisasi, misalnya saya desain organisasinya malah nggak ada ujungnya kan, berarti kita nggak jelas juga kan. Kalau misalnya dalam konteks Renstra aja, Renstra itu kan 5 tahun. Ya 5 tahunan kan, atau 3 tahunan. Kalau kita pakai angka 5 tahun. Kalau dia 5 kali, ya 5 kali 8 aja, 40 tahun kan. Berarti kan ada Renstra, penyelesaian setiap 5 tahun, 8 kali. Ya kan, kalau dari awal nih coba, udah terjadi kan, 6, penguatan, kemudian implementasi. Artinya, udah ada beberapa kali dia itu sebenarnya menyampaikan nilai ya melalui strategic program segala macam ke society itu udah berulang-ulang gitu. Nah di dalam teori impact kan, impact terjadi kalau values itu dilakukan ya di teori saya malah 3 kali kan. 3 kali Anda lakukan, berarti di tahun ke-20 seharusnya ya kalau proses itu udah terwujud juga. Karena pertama kan exercise ya, wah sukses, kita coba lagi tahun Renstra kedua, Renstra ketiga, Renstra keempat. Kalau dia 3 kali 5 tahun dicoba, itu kan kalau saya kenalin program berarti saya kan udah berapa kali ketemu orang itu dan orang itu menjadi yakin betul bahwa hidupnya akan menjadi sesuatu karena menggunakan values itu gitu. Iya, values itu kan juga harus tetap kontekstual dan relevan. Jadi kalau dia mau sustain, values itu kan tetap harus mendapatkan satu pemaknaan yang kontekstual dengan kondisi masyarakat dan juga kondisi politik dan sebagainya. Yang menjadi persoalan di organisasi NGO itu sesungguhnya
bagaimana mengkontekstualkan value-nya ini itu banyak didistorsi dari eksternal, yaitu kepentingan proyek. Itu Sehingga bisa begitu, atau sebenarnya kalau kita coba refleksikan, memang sejarah NGO itu distorsi. iya, tapi kan paling tidak kalau di beberapa institusi yang dia memang mempunyai karakter, kan distorsi eksternal itu hanya semacam eh, supply resources saja, tetapi dia kan punya independensi. Karena saya pernah begini, Mbak Imai, tahun 90 nih, saya kan digerakkan lingkungan. Nah waktu itu tuh ketemu ini lah, perwakilan dari suku Maori. Suku Maori. Nah, kalau ini waktu pas kita ngomong lingkungan terus ada demo atau ya kayak parade gitu lah di Washington gitu. Nah saya izin sama si dari perwakilan Maori itu karena dia nggak ikut gitu. Padahal dia itu lagi sama ngobrol sama saya. Nah waktu pas saya mau berangkat ikutan kegiatan itu dia kayak nggak suka sama saya, bilang, "Dani, bukannya environment itu isunya orang kulit putih, bukan isu kita kan sebenarnya. Kenapa kamu harus datang ke acara itu?" Kan itu kayak saya kayak ditampar juga ya. Karena kita kayak ikut-ikutan. Waktu itu kan tentang isu lingkungan masih baru kalau mulai tahun 80-an akhir gitu. Bagi mereka, kenapa kamu itu ikut-ikutan isunya orang kulit putih sih gitu. Itu saya kayak saya nggak diam gitu. Iya kali ya. Kita tuh sebenarnya kalau saya ngomong sama orang-orang Indonesia pada saat itu, mereka juga sih isu lingkungan. Kamu tuh ngomong apa gitu? Tiba-tiba ngomong soal apa? Isu-isu yang sebenarnya bukan yang dihadapi langsung oleh si masyarakat pada masa itu ya. Itu kan 40 tahun yang lalu kan. Ya, tapi itu terjadi di banyak isu, nggak hanya isu lingkungan kan. Misalnya gender, itu juga selalu dibilang itu kan gender kan dari barat, ngapain kita ikut-ikutan? Kan enggak juga ya. Maksudnya kalau kita lihat prakteknya, itu memang ada ketidaksetaraan itu ada kan prakteknya. Nah, tapi teorisasinya boleh jadi ya dari barat. Tapi prakteknya itu ada gitu ya. Jadi isu HAM juga kan diterpa dengan barat itu barat. Soalnya kita ya kita dipojokkan dengan isu dari barat. Terus tadi aku mau nanggepin yang itu Mas, boleh nggak organisasi yang udah kelar nih yang kelar terus 20 tahun, 30 tahun tadi. Nah, tapi kelar itu basis untuk menyatakan kelar itu apa sebetulnya ya? Apakah ketercapaian misi? Kan sementara saya nggak melihat NGO mengevaluasi sampai ke misi. Ya, jalan ya. Nah, jadi sebetulnya kalau dia mau lanjut atau enggak itu nggak terlalu penting. Lanjut boleh atas itu pilihan ya. Atas kesepakatan mereka yang ada di organisasi itu, kalau mau lanjut ngidupin zombie tadi Mas ya nggak apa-apa juga ngidupin zombie kan, dengan ini yang berbeda, dengan misi yang berbeda mungkin, tapi harus firm juga bahwa misi yang 20 tahun kita rencanakan itu memang udah kelar. Kalau enggak gimana mau menentukan bahwa ini udah kelar. Itu saya pernah menghadapi NGO berdiri tahun 71. Ya. Selama pengen 71 itu berapa tahun yang lalu? 50? Aku baru pengen. Ya kan 50 lebih kan? Iya kan? Dan selama itu waktu mendirikan dulu, ini tentang ketika mission unclear gitu. Point isinya, point akan menyumbangkan pemikiran sesuatu di Indonesia. Udah tuh berhasil dalam sejarahnya kita tahu semua gitu. Tapi si organisasi itu sebenarnya dorman. Tiba-tiba
5 tahun yang lalu itu hidup lagi. Wah. Hasil, Dan nah lembaga pengurusnya itu yang udah usianya 82 tahun, 85 tahun gitu. Ya, tiba-tiba dia pengen hidupin lagi. Nah waktu saya challenge, kenapa sih kan udah mati, kenapa harus hidupin lagi? Kalian juga udah nggak punya tenaga, maksudnya udah 82, apa sih yang bisa gitu ngomong aja susah, sering lupa, ngerti aja udah apa gitu. Tapi yang tadi tiba-tiba sudah jadi tension gitu, malah narikin anak-anak muda gitu untuk anak-anak muda itu sebenarnya waktu ketemu ini kayak ada barang udah mati gitu ya, yang udah sebenarnya sudah tenang di surga gitu, terus disuruh dihidupin lagi, yang kemudian menjadi kalau dalam perspektif saya ya kocak aja gitu, ada lembaga yang sebenarnya udah nggak relevan, yang relevan dan tidak relevan itu kan urusan mindset ya. Cuma kalau menurut saya kenapa sih harus repot-repot dipaksain gitu, tinggal Anda tuh udah 84 tahun udah hidup tenang atau ngapain kayak itu. Nah itu yang saya maksud tadi, kadang kita tuh kan merasa pemikiran, kalau kita ya pengalaman saya juga ya, ketika isu lingkungan tuh belum populer, kita tuh kan ada di depan jadi di bangsa ini gitu. Nah ketika di depan kita tuh menjadi narasi yang progresif. Karena itulah kita dianggap sebagai sesuatu yang menjadi resource person, ya kan, di pemerintah gitu, banyak ke kita, swasta banyak ke kita juga tentang isu itu, karena kita dianggap lebih duluan tahu ya. isu, sehingga dulu yang disebut kuat itu NGO di Indonesia, karena kita ngambil leading isu human rights, gender, lingkungan, gitu, inklusi sosial, karena kita tuh ada di depan, tapi kan kita bukan penciptanya sebenarnya, kita hanya hanya early adopter gitu lah ya, duluan bisa menangkap itu. Nah sekarang tuh kan dihadapkan pada masyarakat informasi yang berpengetahuan, yang semua isu itu sebenarnya udah ada. Jadi kalau kita sebenarnya mengulang-ulang sesuatu yang misalnya kayak perubahan iklim atau apa segala macam hanya ditambah misalnya jadi keadilan iklim, keadilan ini macam-macam, kombinasi dengan isu-isu yang lama, kita tuh seolah sebenarnya yang nggak kemana-mana gitu. Sehingga kalau kita ngomong ke masa depan ya, bagian akhir dari proses ngobrol ini, kita kan sebenarnya nggak semewah dulu yang dianggap sebagai leader di dalam isu. Kita tuh udah justru malah lebih ketinggalan follower, karena semua orang kayak pemerintah atau swasta atau yang lain itu lebih dulu karena menghadapi real problemnya. Kalau kita kan main kecil, jadi waktu menghadapi itu kan nggak real. Kalau si pemerintah, kalau kamu ngambil misalnya investasi di negara lo kan real yang menghadapinya. Kalau Anda nggak ke green, kita nggak akan bantu. Sehingga mereka tuh menghadapi sesuatu yang isu besar ini itu kayak langsung gitu, bisnis sama juga kan, kalau kamu nggak ke green, dia nggak laku juga bisnisnya segala macam gitu. Nah sesuatu itu terjadi real di sana. Nah kita tuh tetap mainnya tuh kecil-kecilan. Yang kita mau lakukan atau nggak lakukan sebenarnya nggak ada efek apa-apa ya, cuma sebagai tambahan informasi aja. Berhasil dilakukan di sana, berhasil dilakukan situ, tapi sebenarnya nggak akan terjadi perubahan. Gimana yang kita ngomongin tentang masa depan? Masa depan kita itu sesungguhnya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mempersepsikan tentang perubahan itu sendiri. Jadi kalau anak-anak muda sekarang ditanya tentang masa depan, ya kan mereka akan mempunyai bayangan bumi ini seperti apa yang menurut dia. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bahasa sakralnya eskatologis itu ya, yang masa depan yang panjang itu kan juga nggak mudah ditangkap, nggak mudah ditangkap. Makanya sekarang ini lebih banyak program-program yang menakut-nakuti, sehingga orang melakukan preventif terhadap proses kerusakan yang ada dengan ketakutan. Nah, menurut saya masa depan ini kalau dibangun dengan ketakutan seperti itu, ya memang bisa aja jalurnya
akan lebih baik. Tapi dia sendiri tidak akan mampu mengembangkan itu menjadi imajinasi yang lebih besar daripada bagaimana mempersiapkan terhadap ketakutan global itu sendiri. Itu yang pertama, Mas Dani. Jadi bagaimana sih kita keluar dari ketakutan bukan karena adanya tekanan itu tadi ya, tetapi memang yaitu bagian dari peradaban yang harus beradaptasi. Nah, anak-anak muda dengan perkembangan teknologi yang ada itu sesungguhnya ya baik-baik saja untuk beradaptasi dengan seperti itu. Tapi yang saya lihat itu ada dua persoalan yang tidak bisa tersentuh oleh negara maupun oleh institusi-institusi yang mapan. Yang pertama itu persoalan keputusan etis. Ya. Pada saat semuanya otomatisasi yang kita ciptakan ini dan mempermudah orang itu hidup, itu etik anak terhadap orang tua itu seperti apa? Etik kita terhadap komunitas itu seperti apa? Etik kita terhadap lingkungan sekitar kita itu seperti apa? Itu yang nggak muncul. Itu menjadi ruang yang memang harus tetap ada kebutuhan intervensi atau kehadiran dari NGO. Kebutuhan dan sikap itu etis. Bisa nggak disebut post NGO? Ya, post NGO itu masuk ke situ. Yang kedua itu sesungguhnya, jadi misalnya contoh ya, kalau kita nanti semua itu mobil otomatis nggak butuh sopir gitu ya. Pada saat mobil ini kencang di jalan, harus mengambil posisi, ada orang menyeberang, dia harus nabrak orang ini, atau dia mengerem mendadak tapi mengorbankan penumpangnya. Keputusan ini nggak dia bisa ambil dengan teknologi ini. Nah, hal-hal seperti ini, peran kita yang di Posmo tadi itu seperti apa? Lalu yang kedua adalah persoalan check and balance, kontrol. Power yang dominan-dominan karena teknologi itu tadi. Siapa sih yang melakukan proses kontrol? Apakah kontrolnya itu dibiarkan secara alami? Bahasa sekarang adalah biarlah sampai pada titik batas seperti Nepal misalnya. Kan nggak seperti itu. Tapi sebelum sampai ke Nepal itu ada nggak sih yang lebih manusiawi dan lebih beradab dalam proses-proses entah itu persoalan-persoalan pergantian power atau yang lain. Nah, dua hal ini saya pikir masih membutuhkan kehadiran NGO yang lebih kritis dan juga lebih realistis untuk anak-anak muda. Ada final reflection gitu dari. Iya, kalau membangun satu ekosistem itu memang membutuhkan energi yang cukup besar juga dan juga komitmen. Hanya memang yang harus perlu dipertimbangkan dalam konteks ke depan itu adalah gambar atau visual dari ekosistem itu juga merupakan gambar semua yang ada dalam ekosistem itu, karena kadang-kadang inisiator ekosistem itulah yang memang memiliki gambar yang jelas, yang lain itu juga bisa menjadi bagian ekosistem tapi dia sendiri nggak menyadari berbagai bagian ekosistem. Itu godaan yang juga akan menjadi satu challenge tersendiri. Yang kedua, menurut saya NGO ke depan itu tetap menjadi memiliki peran strategis karena memang akan menjadi penyeimbang. Kalau nggak ada penyeimbang, semuanya juga akan selalu berjalan, tetapi ya saya kembali lagi bahwa hukum alam itu akan menemukan proses-proses keseimbangan dan NGO akan memposisikan diri sebagai penyeimbang yang akan setia dalam posisi-posisi yang kadang-kadang dibutuhkan, kadang-kadang juga dimusuhi, itu biasa menurut saya.
Itu kalau saya catatan agennya. Kalau aku gini, ini sekarang ini kan kayak kita udah berputar-putar di satu tempat kan ya. Jadi kita jalan di tempat, berputar di tempat, gerakan bisa macam-macam terus, sebenarnya kita nggak bergerak jauh. Nah, ini memang dibutuhkan keberanian untuk lompat dari situasi putar-putar ini. Lompat gitu dengan berbagai gaya ya. Gaya apa gitu. Nah, tapi kita memang perlu menemukan orang yang seperti ini, yang bersedia melompat dengan segala risikonya gitu ya. Kadang-kadang kan gitu kan, orang untuk kegilaan tertentu gitu ya, untuk keluar dari situasi. Dan kemudian tadi itu keluar dari putaran ini juga bisa dimaknai sebagai membentuk sesuatu yang baru ya, ekosistem tadi itu. Saya sebenarnya tertarik juga ya dengan ekosistem ini, ekosistem apa? Builder. Ekosistem builder ini. Jadi kalau itu bisa terwujud gitu, bisa kita mulai dan terwujud. Bisa ikutan. Keren. Bisa kelasnya. Oh, bisa ya? Di mana? Di greenhouse. Oh ya, ikut. Jam 9. Ya. Jadi Bu, Ada. Oh, Iya, ya. sama Nathan. Ya, ya. Oke. Oke, Kayaknya udah lama gitu ngobrolnya. kelihatannya ya. 1 jam kan. Berarti kita happy dengan obrolannya. Iya. Tidak terasa. Kawan-kawan terima kasih untuk menyimak kelas kreatif dari kami di Inspirasi Tanpa Batas. Di sini ada Mas Andreas dari Yayasan SIP di Jogja dan juga kawan-kawan Circles di Jogja juga. Saya ada di Bogor atau Jakarta ya? Karena kita rumahnya 2, ada Inspirit itu di Bogor, Di Malang juga ada boleh, Mas. Inspirit itu di Jakarta. Percakapan ini secara reguler ini kita akan coba ya ngobrol lebih intensif lagi, terutama saya sendiri butuh masukan untuk bagaimana mengembangkan gagasan ekosistem ini. Yang kedua sebenarnya juga bagaimana menjaga marwah NGO ya, jadi dalam konteks ya persaingan di dalam model masyarakat yang industri ini, tapi juga yang ketiga tentang komunitas saja. Bagaimana kita tetap merawat komunitas itu yang hidup sesuai dengan ya needs-nya gitu, perlunya itu, sehingga 3 organisasi ini satu pertanyaan ke depan nih, apakah semua organisasi itu harus punya 3-tiganya atau cukup jadi komunitas saja, cukup jadi NGO atau cukup jadi ekosistem saja. Jadi ini obrolan edisi ke depan tentang gimana caranya apakah kita ekosistem. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, mari. Terima kasih Mas Andreas dan juga Mbak Ima untuk berbagi argumentasi, berbagi pengalaman, berbagi membaca situasi yang saat ini terjadi. Memang ya secara umum itu pesimis, tapi saya selalu optimis. Tadi yang ingin saya bagi adalah tentang pasti selalu ada jalan. Ya, di dalam situasi yang paling gelap pun yang kita pernah alami misalnya di masa-masa Orde Baru yang saya juga mengalami pada masa itu, selalu ada terobosan-terobosan yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil ini mengalami resiliensi. Ya, jadi mampu bangkit lagi. Tapi bukan sekedar bangkit, tapi bisa juga tumbuh gitu. Ya, jadi selalu ada rebound ya, atau semacam jalan baru gitu yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil itu mengalami sesuatu yang lebih keren lagi dari yang masa lalu. Bahkan di dalam percakapan dengan kaum muda itu justru bertanya kepada organisasi masyarakat sipil, kenapa selalu pesimis pada situasi yang kita hadapi sekarang? Bukannya situasi ini membutuhkan pikiran-pikiran yang positif. Nah, percakapan kita tadi, kita bicara tentang
ekosistem sebagai jalan keluar untuk kita bisa membangun kembali komunitas-komunitas yang ribuan ada di tapak atau di grassroots, tapi juga pada saat yang sama sebenarnya juga kita bisa makin dewasa untuk menjadi sebuah organisasi yang bukan saja compliance dengan situasi yang saat ini, tetapi bisa sebenarnya mengalami transformasi menuju ekosistem perubahan sosial. Jadi untuk kawan-kawan yang besok ikut pasar Kolaboraya, saya berharap temu ekosistem builder itu akan membuahkan inisiatif-inisiatif terobosan untuk kita bisa bergerak baik yang aktif di isu-isu politik, di isu ekonomi, di isu teknologi, di isu ekologi, bahkan di sosial dan budaya atau juga kesenian. Selamat melakukan banyak kegiatan di Pasar Kolaboraya 2025 yang diampu oleh Rumah Inspirit dan juga kawan-kawan arsitek komunitas di Jogja. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Menyambung bukan sekadar menyapa, tapi menemukan sahabat. Oh, di antara lian yang menjelma dekat di ruang antara kamu dan aku. Kita tidak perlu segalanya, tidak perlu segalanya. Cukup membagi apa yang ada, seperti api yang tak berkurang. Nyalakan lilin-lilin lain, sambung rasa, Sambung daya, sambung asa, sambung raya. kita bersama, Kita bersama, kita berbagi kita berbagi. dari mimpi ke nyata. Sambung raya. Masa depan bukan di langit yang menunggu ditebak, tapi di tangan kita yang merancang bersama. Koneksi tanpa aksi, Hanya mimpi, aksi tanpa koneksi. terlalu lelah, terlalu cepat, maka kita sambung, sambung semuanya, sambung rasa, Menemukan sahabat, sambung daya, berbagi kekuatan, sambung asa, merancang masa depan. bergerak bersama. Sambung raya,
bersama kita.